Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Malvin Chandra Wijaya. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bandar HP, tingkat 2 semester 4 dengan NPM 2019-23058. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan terhadap pasien yang bernama Ibu Clara Santi Fatmawati yang berumur 30 tahun, berada di Bangsal Karolus, bed nomor 1. Di sini saya sudah mengeksplorasi diri saya sendiri bahwa saya yakin saya bisa melakukan tindakan pendidikan kesehatan ini karena saya sudah mempelajari konsep dan teori dan mempelajari materi yang sudah saya buat. Sebelum saya ke pasien, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, saya sudah siap untuk ke pasien. Permisi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bruder. Ibu, bisa saya lihat gelang identitasnya? Baik, Ibu. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya, Bu. Baik, Bruder. Nama saya Clara Santi Fatmawati. Tempat dan tanggal lahir saya Sleman 10 April 1991. Baik, benar ya, Bu, dengan Ibu Clara. Ibu, perkenalkan, Ya. nama saya Malvin Chandra Wijaya. Saya perawat yang bertugas di Bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu atau mengerti apa itu HIV/AIDS? Sudah, Bruder. Baik, Ibu. Ibu, di sini saya memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS ini. Apakah Ibu bersedia dilakukan tindakan pendidikan kesehatan ini? Saya bersedia, Bruder. Baik, Bu, jika bersedia, saya menyiapkan peralatan terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bruder. Baik, Bu. Apakah Ibu sudah melihat di layar Ibu? Sudah, Bruder. Baik, Bu. Di sini pencegahan penularan HIV/AIDS pada wanita. Untuk yang pertama, Ibu, yaitu pengertian dari HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. HIV/AIDS merupakan pendekan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired berarti didapat, bukan keturunan. Kemudian imuno terkait dengan sistem kekebalan tubuh.
Kemudian defisiensi berarti kekurangan. Sindrom atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi, untuk AIDS sendiri berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan pada sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. AIDS sendiri atau biasa disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV sendiri. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena sistem kekebalan tubuh kita menjadi sangat lemah, penyakit yang tadinya tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya, Ibu. Kemudian orang-orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS. Hanya saja lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah. Sehingga semua penyakit dapat masuk ke tubuh. Karena penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahapan itu, penderita disebut sudah terkena AIDS. Untuk yang selanjutnya yaitu penyebab HIV/AIDS. Penyebabnya itu karena virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, terutama yang melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah merasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit atau CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA atau ribonucleic acid menjadi DNA, deoksiribonucleic acid, menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus kan membelah diri. Kemudian informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Untuk selanjutnya penularannya dari HIV/AIDS sendiri, yaitu yang pertama hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terpapar HIV, kemudian dari transfusi darah melalui transfusi darah yang sudah tercemar HIV itu, Bu. Kemudian penggunaan jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik sendiri yaitu pada penggunaan jarum suntik yang digunakan secara berulang kali oleh beberapa orang yang berbeda-beda. Kemudian tindik, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama dipergunakan dan sebelumnya dipakai orang yang terinfeksi HIV. Nah, cara-cara ini dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah, Ibu. Kemudian pada ibu hamil
yang menularkan HIV kepada anak yang dikandungnya. Nah, di sini ada 3 jenis, Ibu. Yang pertama, antenatal, yaitu pada bayi yang masih berada di dalam rahim. Nah, penularannya ini terjadi melalui plasenta. Kemudian intranatal, yaitu pada saat proses persalinan bayi. Nah, pada saat persalinan ini, bayi terpapar dari darah ibu saat proses kelahiran bayi tersebut, atau karena cairan dari vagina. Postnatal, setelah proses persalinan. Nah, ini biasanya ditularkan melalui air susu dari ibu. Kemudian lanjutannya, perilaku yang berisiko menularkan HIV atau AIDS, yaitu melakukan seks anal atau vaginal tanpa menggunakan pengaman seperti kondom di tubuh. Kemudian memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, klamida, kencing nanah, dan vaginosis bakterial. Kemudian berbagai jarum suntik, kontaminasi. Jadi jarum suntik yang sudah terkontaminasi oleh virus HIV dapat menyebabkan penularan. Kemudian alat suntik dan peralatan suntik lainnya yang terkontaminasi virus tersebut. Kemudian pada saat penyuntikan narkoba, biasanya kan jarumnya itu digunakan secara berulang kali. Kemudian yang selanjutnya menerima suntikan yang tidak aman, seperti transfusi darah, kemudian transplantasi jaringan, kemudian prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril. Kemudian luka tusuk jarum yang tidak sengaja. Termasuk diantaranya pekerja kesehatan juga bisa terjangkit virus HIV ini. Kemudian selanjutnya memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki banyak pasangan lain. Kemudian gejala HIV/AIDS, yaitu gejala HIV tergantung pada tahap infeksinya, Ibu. Nah, meskipun orang yang hidup dengan HIV cenderung paling menular dalam beberapa bulan pertama, banyak yang tidak menyadari status mereka sampai tahap selanjutnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza, termasuk demam, sakit kepala, ruam, atau sakit tenggorokan. Itu. Kemudian pencegahan HIV/AIDS. Nah, ada 5 cara untuk pencegahan dari HIV/AIDS sendiri, dan biasa disebut ABCDE karena yang A, abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kemudian be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks. Bisa disebut tidak berganti-ganti pasangan seperti itu, Bu. Kemudian C sendiri, yaitu kondom. Artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Kemudian drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba, karena narkoba sendiri
biasanya bisa menyebabkan penularan HIV dikarenakan jarum yang untuk menyuntikkan narkoba tersebut digunakan secara berulang kali dan dipakai oleh orang banyak mungkin. Kemudian education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Terima kasih, Bu. Untuk pendidikan kesehatannya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Tidak, Bruder. Baik, Ibu. Jika tidak, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Bruder. Baik, Ibu. Ibu, apakah Ibu ada materi yang mungkin kurang jelas? Begitu? Sudah jelas, Bruder. Baik, jika sudah jelas, saya akan memulai sesi tanya jawab ya, Ibu. Nah, pada sesi ini Ibu tolong jelaskan mengenai definisi HIV/AIDS itu seperti apa? Jadi definisi dari HIV yaitu merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS yaitu merupakan kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Itu, Bruder. Baik, Ibu. Benar ya, Bu. Untuk selanjutnya, coba Ibu jelaskan tentang penyebab dari HIV/AIDS sendiri itu apa? Penyebab HIV/AIDS itu sendiri yaitu virus masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Baik, Ibu. Benar ya, Bu. Kemudian, apakah Ibu tahu cara penularan HIV/AIDS itu sendiri? Terdapat beberapa cara penularan HIV atau AIDS yang diantaranya yaitu berganti-ganti pasangan, kemudian melalui transfusi darah, penggunaan narkoba, dan penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan HIV atau jarum suntik kotor seperti saat melakukan tato ataupun melakukan tindik. Baik, Ibu. Benar ya, Bu. Kemudian, apakah Ibu tahu gejala HIV/AIDS sendiri itu apa? Gejala HIV itu sendiri bergantung pada tahap infeksinya. Biasanya pada minggu-minggu pertama, HIV atau AIDS tidak menimbulkan gejala penyakit seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, ataupun seperti flu. Baik, benar ya, Bu.
Kemudian untuk pencegahan HIV itu sendiri, apa ya Ibu? Untuk pencegahan HIV atau AIDS, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak berganti-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak menggunakan narkoba, dan tidak menggunakan jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan virus HIV. Baik, benar ya Bu. Untuk sesi pendidikan kesehatan ini sudah selesai. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat tindakan. Bu sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan benar dan Ibu kooperatif. Saya akan kembali ke nurse station. Nanti pukul 12 saya akan ke sini untuk mengecek kondisi keadaan Ibu serta memberikan obat. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelum saya kembali ke nurse station? Tidak, Bruder. Baik, jika tidak, saya pamit dulu ya Bu. Permisi, selamat pagi Bu. Terima kasih, Bruder. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Saya Malvin Chandrawijaya sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan terhadap pasien yang bernama Ibu Clara Santi Fatmawati yang berada di Bangsal Karolus bed nomor 1. Di sini untuk respon pasien sangat kooperatif, kemudian pasien juga bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan benar. Kemudian juga pasien mempunyai peningkatan pengetahuan mengenai HIV/AIDS itu sendiri. Nama perawat yang sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan, Malvin Chandrawijaya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Untuk tindakannya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021. Tepatnya di Rumah Sakit Panterapih, Yogyakarta. Terima kasih, Bu.